Pak, kalau nggak salah tadi saya lihat kan tanggal 7 Desember ya untuk surat gubernur yang diterima hari ini tuh 7 Desember. Kenapa baru hari ini gitu? Sementara 7 kan udah minggu yang lalu gitu kan. Barangkali bisa dijelaskan. Oh, suratnya 7 Desember. Oh, saya lihat. Kenapa baru hari ini? Oh. Ya karena kita baru terima hari ini. Surat ini kan ditujukannya bukan ke kita. Bupati. Surat ini ditujukannya kepada Bupati. Berarti Bupati udah lebih dulu ya nerima ya. Wallahualam. Kita juga berpikiran seperti itu juga takutnya suudon nggak boleh juga. Wallahualam. Tapi surat itu memang pertanggal 7 Desember. Kemudian diterima oleh kami di DPRD ini baru hari ini. Kenapa? Wallahualam. Karena surat itu disampaikannya ke Pak Bupati, ya. kita tebusan, gitu kan. Tapi apakah juga ke Pak Bupati sama baru hari ini? Wallahualam juga. Karena kan kalau proses itu kan tidak berarti harus tanggal 7 nggak harus begitu. Bahkan ada di surat Tanggal 7 ditembuskan gitu kan. diketik surat, belum hari besoknya kemana baru selesai, kan bisa aja begitu. Gitu ya. Pak, ini udah paham ada di luar itu Pak, untuk proses PTUN sudah sampai mana Pak? Perjalanan proses di PTUN. Kalau PTUN ke Pak Dais atau ke Pak Ketua? Pada itu dalam proses pemberkasan, jadi persiapan untuk nanti diputuskan apakah masuk dalam persyaratan persidangan atau tidak. Jadi masih ada proses pemberkasan itu sendiri kan. Ya, penyempurnaan pemberkasan ini ada jeda waktu sampai 1 bulan. 1 bulan. Bulan dari Jadi dari 30 hari aja. Dari pertama kali Pak Ketua mendaftarkan ya gugatan. Jadi sampai tanggal 9 Januari. Berarti belum mulai sidang ya Pak ya? Belum masuk ke perkara. Kalau begini Pak, ada 2 pertanyaan. Satu, kalau ini diakomodir oleh PTUN, apa sikap pimpinan DPRD? Terus ya pertanyaan kedua, terkait putusan nanti dari pengadilan, apakah dikabulkan gugatan Pak Jul atau tidak, sikapnya bagaimana? Kami tadi di awal atau mungkin 1 pekan yang lalu kami menyelenggarakan rapat pimpinan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua sudah mencair. Hari ini tadi saya masuk dengan Pak Ketua biasa-biasa aja, saya canda-canda biasa. Kenapa? Kami sama-sama sudah komitmen, 4 pimpinan DPRD ini komitmen harus menjaga marwah lembaga DPRD, memberikan contoh pendidikan kepada masyarakat bahwa profesional dalam bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kedua, sama halnya kalau sekarang mungkin yang menerima ujian itu saya, nanti Pak Ketua juga sama melakukan seperti itu. Dan kami juga melaksanakan tahapan-tahapan itu karena fasilitas yang melekat kami sebagai pimpinan DPRD. Jadi saya sudah clear dengan Pak Ketua juga tidak ada masalah. Tadi di awal juga sebelum rapat saya sendaguro dengan Pak Ketua dan Pak Sekwan, semua yang hadir di sini, kita tidak masalah. Yang kedua terkait keputusan, saya bilang tadi sama Pak Ketua juga, kalau suatu masalah kemudian kita berseteru, ibarat pepatah, kalau bertikai itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi sama-sama bobok lah, bahasa mungkin itu. Nah, kami sepakat dengan Pak Ketua bahwa kita bersih hati. Alhamdulillah tadi juga disampaikan, sebelum surat hari ini diterima oleh kami pimpinan DPRD 1 pekan yang lalu, kita sudah menyelenggarakan rapat pimpinan, dan ini juga ada tanda-tanda. Sebelum ada surat aja kita sudah bersendaguro sepekan yang lalu ya. Nah, hal itu setelah tambah seperti ini ya, kita dari tadi saya tidak membahas. Begitu Pak Ketua memberikan pendapatnya terkait surat, saya bilang saya tidak mau komen terkait surat ini karena bagi hati kami secara pribadi, hati saya tidak punya beban. Artinya Ataupun nanti pada saat keputusan petun kami bersikap ya memang itulah. Dan tadi juga saya sampaikan Pak Ketua, saya bilang saya karena kita buta atau kaidah hukum saya belum paham, kemudian kita menunjuk sama halnya dengan Pak Ketua Kasawam, udah biarkan mereka aja, kita mah asik-asik aja lah. Yang penting kita mengedepankan tugas kita sebagai pimpinan DPRD, kegiatan pelaksanaan atau persidangan dan tahapan-tahapan yang memang sudah dijadwalkan melalui
rapat pimpinan atau pimpinan DPRD, kemudian kelengkapan dewan yang lain semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Artinya keputusan apapun nanti dari pengadilan akan diterima ya. Wajib, dan kita harus menghormati. Kenapa? Asas ya, hukum tertinggi ya itu harus Satu lagi, kita Pak. hormati. Lalu posisi ketua sementara bagaimana Pak? Saya tadi berkelakar Pak Ketua, saya bilang saya berkelakar dan memang tidak ada PLT itu, Oh, tidak ada Pak. tidak ada. Kan kita kolektif dan kolegial. Ya, jadi sepakat ya. Jadi ketua dewan masih Saya dari awal masih. Untuk Pak Ujang Pak, ini buntut isi SK gubernur kan soal mungkin ada kekeliruan. Apakah ini berimbas terhadap Pak Jul melaporkan PTWN Pak? Ini kan dasar ajuan Pak Jul PTWN kan ada kekeliruan dari hasil daripada BK yang disusul oleh paripurna itu. Ya, Itu gimana Pak? jadi gini Pak, sahabat-sahabat, proses hukum ini kan sedang berjalan di PT UN, sedang berjalan sampai hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Regis, itu sedang verifikasi atau klarifikasi atau penyempurnaan berkas, Baik penggugat maupun tergugat. lalu kemudian bagaimana kalau seandainya surat yang diajukan oleh oleh DPRD melalui Pak Bupati ke gubernur dianggap ada kekeliruan oleh gubernur. Yang pastinya surat ini juga akan sampai kepada proses PT UN. Karena yakin Pak Jul dengan kuasa hukumnya pasti akan memperhatikan surat pasti. Nah, bagaimananya itu bukan ranah DPRD, bukan ranah Pak Bupati, itu ranahnya TUN. Apakah nanti di TUN seperti apa? Itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab lah kira-kira. Tapi yang pasti kami DPRD sangat menghormati apapun keputusan TUN dalam persoalan. Yang kedua, kami sangat menghormati apapun keputusan gubernur dalam persoalan. Begitu. Karena menghormati keputusan hukum, itu saya kira salah satu dari kita mengakui negara ini adalah negara hukum. Bisa dijelaskan sih Pak, kekeliruannya seperti apa? Tadi kan belum ada. Tadi di suratnya sudah ada, nanti silakan di itu aja, dilihat saja. Saya kalau bacakan terlalu panjang saya kira. Tapi kekeliruan apa nanti ada di surat. Tapi poinnya kekeliruan dari bupatinya atau dari DPRD-nya Pak? Kekeliruannya dibaca aja lah nanti lah ya, supaya clear, supaya jangan sampai ada saya ngomong nanti salah jadi persoalan lagi, gitu ya. Nanti silakan aja itu dilihat suratnya di mana letak kesalahan yang dimaksud oleh gubernur itu. Berarti Pak Jul melaporkan kekeliruan, hasil kekeliruan jawaban itu Nah itu wilayah berbeda. Ini kan surat gubernur. ya. Surat gubernur itu tidak menyatakan apakah saya melaporkan TUN itu identik dengan ini, enggak. Itu hanya bagian aja. Ya. Tapi yang dijawab oleh ini kan jawaban gubernur atas usulan bupati, tidak ada kaitannya dengan TUN. Ya. Ya kan gini, yang tadi yang digugat TUN itu ya, berarti kan BK sama DPRD. pimpinan DPRD, Ya, termasuk Pak Jul sendiri kan sebagai pimpinan. Ya. Berarti digugat oleh Pak Jul gitu. Nah, yang saya dengar gitunya, yang saya dengar kan berarti yang ditunkan, objek yang ditunkan itu kan harusnya SK Gubernur. Tapi ternyata SK Gubernur kan belum keluar karena tadi ada kekeliruan gitunya. Nah, jadi bisa dijelaskan asal pabulit gitu ya Pak? Oh ya. Ya, saya. Jadi seperti ini. Menurut gubernur ya melalui Biro Hukum dan lain sebagainya, hasil konsultasi pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi atau pusat fraksi pada saat itu ada beberapa keliruan terkait administrasi. Kemudian proses menurut kaidah hukum, saya sendiri kurang tahu ya, nanti pasal-pasal nanti bisa dijawab nanti melalui lawyer masing-masing lah atau kuasa hukum masing-masing. Intinya pada saat
Pak Ketua ini mendaftarkan atau mengajukan gugatan ke PT UN, dengan sendirinya pendapat dari gubernur melalui surat yang ditantang ke Pak Sekda bahwa itu status quo. Jadi artinya nanti menunggu keputusan dari PT UN dulu. Itu Gubernur menunggu PT UN. ya, nanti kalau hasil apapun dari PT UN itu ya kita sama-sama hormati. Yang jelas mah kami alhamdulillah jadi sudah clear gitu. Dari pekan kemarin kita sudah tidak ada permasalahan hal-hal yang menyangkut baik secara pribadi, kita sudah semua bersih hati. Tidak ada masalah. Makanya saya juga canda-canda biasa aja. Ya. Jadi tolong nanti Pak Yayat ya tidak ada perselisihan lagi gitu Pak Yayat. Tidak ada dari mari Jangan provokasi lah, itu kan perlu dari mari nggak kelihatan Pak. Apa? Boleh Masih ada lagi? Masih ada. Ya. Tadi kan Tun gitu kan, bicara Tun. Beberapa waktu lalu kan Pak Jul juga pernah melaporkan ke BK gitu ya. Itu kabar kelanjutannya seperti apa gitu. Ranah BK itu. Nah, iya. itu mah pertanyaan yang salah. Pertanyaannya harus ke BK. Tapi selaku pelapor belum menerima tindak lanjut dari BK gitu. Ya itu kan untuk proses saja nanti. Sudah. Sudah verifikasi sudah. Oh sudah. Tapi kan BK di bawah pimpinan Pak. Ya. Mungkin ada koordinasi dengan koordinator BK. Ya. Gimana itu Pak? Saya kira koordinator hanya menerima laporan saja prosesnya. Tapi kalau kita tidak ikut dalam sidang. Kalau materinya tidak ikut campur itu sampai. Nggak, artinya Dan sudah. ternyata sudah ada kan klarifikasi ke Pak Ketua yang Sudah. melaporkannya sudah ada. Tinggal mungkin tindak lanjut BK-nya nanti seperti apa ya tinggal tanya ke BK. BK berarti ya. Ya wilayah BK. Terus Cukup ya. PTUN selain tenaga pribadi, waktu pribadi, berikut anggaran pribadi juga itu Pak? Atau memang di Kalau saya nggak pribadi. Cukup ya. Tadi dijawab. Ya. Itu kan jangan berandai-andai dulu lah. Itu putusan tunnya seperti apa juga kita nggak tahu. Belum tahu. Nunggu aja keputusan. Cukup? Pak, satu lagi Pak, ini di luar ini mumpung lagi pada kumpul ini tentang gonjang-ganjing rapid kemarin gimana Pak? Rapid apa? Yang katanya ada rapid fiktif. Aduh, saya nggak tahu itu. Wah, nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, itu Pak Sekwan yang melakukan rapidnya, yang melakukan komunikasi dengan rumah sakit. Asli Pak ya. Yang itu juga mungkin hoax ya, yang kunker fiktif gitu. Wah, ada komplit. Berangkat itu juga hoax gitu ya. Pak ketika rapid nggak ada dokumentasi sama sekali Pak? Kan ada surat hasil ini kan. Nggak, waktu pelaksanaan rapidnya ataupun Masing-masing jadi gini, kita selaraskan dulu kan kemarin saya sudah bikin statement. Rapid itu kan kebutuhan kita sendiri. Kita habis kunjungan juga, saya kadang laksanakan rapid. Kenapa? Khawatir habis kerumun dengan